잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin Ketua Kelas boleh dipimpin doanya biar pelajaran kita hari ini itu bisa mendapatkan hikmah dan bisa kita ambil ilmunya. Boleh Ketua Kelas? Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum mulai pembelajaran, luas materi, boleh dicek di sekitarnya kalau misalkan ada sampah atau yang nggak rapi boleh dirapiin dulu biar pembelajaran kita nyaman. Kalau misalkan kelasnya rapi, kelasnya bersih, kamu bisa jadinya absen dulu ya. Ada yang nggak ada dulu? Ada semua, ada semua. Baik, kali ini kita bakal membahas mengenai manajemen rantai pasar. Nah, yang kita masuk ke materi pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, ada nggak yang masih ingat nih apa materi yang kita pelajari di minggu lalu? Boleh? Jadi kemarin itu kita belajar mengenai jenis bisnis dan bisnis Bu. Betul banget. Jadi minggu kemarin itu kita membahas mengenai bisnis dan pelayanan bisnis. Ada nggak yang ingat juga nih apa pengertian dari bisnis dan pelayanan bisnis? Ya boleh? Singkatannya Bu, pengertian layanan bisnis ini artinya jadi perusahaan tanpa mematok produk fisik guna menghasilkan operasi bisnis yang efektif. Betul banget. Berarti kalian udah siap nih buat lanjutin materi pertemuan kita pada hari ini. Lanjutnya tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum kita menuju lebih jauh nih materi yang bakal kita bahas di pagi hari ini tentang diskusinya juga. Ibu mau ngasih tahu ke kalian tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama mampu mendefinisikan konsep manajemen rantai pasok. Yang kedua mampu mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam kelompok. Yang ketiga mampu menganalisis peran serta fungsi pada setiap elemen dalam rantai pasok. Yang keempat mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dan solusi untuk mengatasinya. Jadi nanti kita bakal ada diskusi juga. Lalu kita masuk ke materi apa aja yang bakal kita pelajari. Sebenarnya dari tujuan pembelajaran tadi kita udah tahu materi apa aja nih yang kita pelajari. Ada konsep, elemen, fungsi, serta identifikasi juga. Nah, ada gambar nih. Anak-anak ibu kalau misalkan kalian lihat gambar ini, hal pertama yang muncul di pikiran kalian itu apa? Selalu lihat gambar ini. Jadi, what is supply chain management? Apa itu supply chain management? Boleh? Distribusian barang. Betul? Ada lagi? Jadi, benar banget. Ini itu rangkaian dari pendistribusian barang. Jadi kalau misalkan kalian belanja Shopee, pasti kalian tinggal check out dan nunggu di rumah kan? Kalian nggak tahu dari awal kalian check out tuh dari mana ke mana barangnya itu, siapa yang mendistribusikannya, siapa yang memproduksinya. Jadi hari kita bakal belajar itu barang Shopee yang kalian pesen itu dari mana asalnya. Itu secara simpelnya. Oke, lanjut ke konsep manajemen rantai pasok. Jadi, manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah proses pengelolaan aliran barang dan jasa dari bahan mentah hingga produk akhir yang sampai di tangan konsumen. Konsumen di sini siapa? Kalian, ibu, pokoknya yang sering belanja itu konsumen. Nah, supply chain management ini mencakup berbagai tahapan.
dan komponen yang saling terkait untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, elemen-elemen rantai kosong. Jadi ada 6. Seperti yang kalian lihat di gambar tadi, sebenarnya yang gambar tadi itu belum terlalu semuanya masuk untuk rangkaiannya, tapi di sini kita bakal membahas elemen-elemen rantai pasok atau rangkaian dari rantai pasok ini sendiri. Yang pertama itu adalah pemasok atau supplier. Nah, pemasok ini itu pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk produksi. Itu bahan yang masih mentah sekali, yang belum bisa dikatakan menjadi barang atau belum bisa digunakan. Jadi yang menyediakan itu pemasok atau supplier. Lanjut, manufaktur. Nah, manufaktur itu tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan ke konsumen atau pengecer. Jadi setelah mereka menyediakan bahan baku, terus diproduksi, nah masuk ke manufaktur ini, mereka menyimpan barangnya dulu. Terus lanjut, sebenarnya manufaktur dan gudang itu satu kesatuan. Jadi mereka ini seperti penyedianya dan ini tempat untuk menyimpan barangnya nanti. Lalu selanjutnya distribusi. Proses pengiriman produk dari gudang ke pengecer atau langsung ke konsumen. Jadi dari gudang tadi itu dikirim ke yang jualan, gitu istilahnya. Lanjut ke pengecer atau retailer, mereka itu pihak yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Jadi toko di Shopee atau orang yang jualan di pasar itu mereka disebut pengecer atau retailer. Dan terakhir konsumen, ya kita tahu konsumen itu siapa, adalah orang-orang yang membeli atau menggunakan produknya, pada akhirnya produk itu dikonsumsi oleh konsumen. Jadi maksudnya jadi kayak jangan taunya sembarang aja, kan tahu nih kayak sebelum nyampe ke aku ini barangnya ini dari mana gitu, harus tahu ya. Lanjut ke studi kasus. Nah, ini ada studi kasus. Jadi ada contoh perusahaan XYZ adalah produsen elektronik yang bergantung pada pemasok luar negeri untuk komponen utama. Baru-baru ini perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman bahan baku akibat gangguan logistik global, yang mana hal ini menyebabkan penundaan produksi dan ketidakpuasan pelanggan. Nah, ketidakpuasan pelanggan ini ya, kalau misalkan barangnya sold out atau mereka open PO itu kan masih belum ada artinya barangnya. Jadi ini adalah salah satu kasus yang bisa sekali terjadi kepada para pemproduksi yang besar yang memproduksi barang biasa. Nah, keterlambatan pengiriman bahan baku ini juga menyebabkan 3 hal: penundaan produksi, peningkatan biaya operasional ini. Jadi kalau misalkan seharusnya pengirimannya hari ini, ya karena tidak ada bahan baku, tidak bisa memproduksi, jadi harus di reschedule pengirimannya, jadi menyebabkan biaya tambah lagi untuk ganti rugi dan semacamnya. Lalu yang ketiga, ketidakpuasan pelanggan karena keterlambatan pengiriman tidak. Apa solusi yang bisa kalian berikan? Jadi di sini kita bentuk 2 kelompok. Jadi mau kalian diskusi singkat saja, apa solusi yang bisa kalian berikan untuk permasalahan dari studi kasus ini. Boleh siapa yang mau tim pro dan tim kontra, ya kita bisa menyimpulkan nanti akhirnya. Pro. Boleh, berarti yang tim kontra ya, boleh diskusi, kita waktu kita diskusi, nanti kita saling membahas kita. Baik, waktunya untuk diskusinya selesai. Sekarang tim yang mana dulu nih yang mau menyampaikan solusi dari studi kasus ini? Kami yang pro, boleh yang pro dulu. Jadi kami dari tim pro itu diverifikasi pemasok adalah strategi yang dapat mengurangi ketergantungan pada suatu sumber dan meningkatkan fleksibilitas rantai pasok dengan memiliki beberapa pemasok dari berbagai lokasi geografis. Nah, perusahaan dapat mengurangi resiko keterlambatan pengiriman. Diversifikasi juga memungkinkan perusahaan untuk menguji dan membandingkan kualitas dan kinerja berbagai pemasok, sehingga dapat memilih yang terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka. Baik, bagus banget ya. Kontra, boleh apakah mengambil solusi yang pertama atau bagaimana? Kami di verifikasi masuk itu juga memiliki tantangannya sendiri.
Mengelola hubungan dengan banyak pemasok memerlukan koordinasi yang lebih rumit dan sumber daya tambahan. Nah, perusahaan juga harus memastikan bahwa semua pemasok memenuhi standar kualitas yang sama, yang dapat memerlukan audit dan pengawasan yang lebih intensif. Peningkatan kompleksitas dalam rantai pasok yang memerlukan sistem manajemen yang lebih canggih untuk mengelola aliran barang dan informasi secara efektif. Dalam jangka yang panjang, perusahaan harus mempertimbangkan apakah manfaat diverifikasi melebihi biaya dan upaya yang diperlukan untuk mengimplementasi ini. Baik, jadi di sini dari studi kasus ini ada kalian sama-sama tim Pro dan Kontra mengambil solusi yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang bilang kayak kalau misalkan perusahaan kami keterlambatan pengiriman bahan baku pada pemasok yang ini, ya cari pemasok yang lain aja gitu. Tapi kalau tim kontrak, mereka nggak setuju karena itu bakal ribet ya istilahnya. Kalian harus mengambil kerjasama dari sini, dari sini, dari sini. Kalian juga harus menambah sumber daya. Jadi kesimpulannya solusinya itu balik lagi ke gimana perusahaan itu mau mengambil langkahnya. Mau itu ya nggak usah dipikir lah pemasok itu nggak bisa, ya kita cari pemasok lain. Tapi kalau misalkan perusahaannya yang kayak karena kalau misalkan kita mengambil bahan baku dari pemasok lain, kita kan nggak tahu nih apakah sama bahannya, apakah sama kualitasnya. Nah, jadi di sudut pandang tim kontra ini begitu. Jadi kasus ini adalah akhir atau ujung dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu bakal kasih kalian tugas yang bakal dikerjakan di rumah. Tugasnya berkelompok. Jadi itu studi kasus juga, tapi berbeda dari yang ini. Ini studi kasus tentang Coca-Cola Company. Siapa yang senang minum Coca-Cola? Nah, kalian bakal membahas nih, ada permasalahan dari perusahaan Coca-Cola Company. Topnya 2 orang. Ini dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan. Di sana juga sudah disiapkan lembar untuk menjawabnya. Jadi kalian diskusi menurut sudut pandang kalian bagaimana cara menghadapi permasalahan atau kasus dari perusahaan tersebut. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan, kerjakan dengan baik, didiskusikan. Jangan ada yang numpang aja, semuanya harus kerja karena nilainya nanti dibagi. Oke, kalau misalkan ada yang nggak kerja, kasih tahu saja sama ibu, nanti kita challenge. Baik, sebelum menutup, ada yang mau ngasih kesimpulan nggak? Apa sih pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Boleh, Dila. Oke, jadi dapat disimpulkan dari rantai pasok ini merupakan rangkaian proses dan aktivitas yang terhubung, dimulai dari bahan baku atau komponen awal hingga produk akhir atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan akhir. Baik. Jadi benar banget kesimpulan yang diberikan sama kita manajemen rantai pasok ini, proses pengelolaan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jadi supply chain management itu satu kesatuan yang mengatur jalannya barang dari awal diciptakan sampai ke tangan konsumen. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga terima kasih. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diingat. Jadi di depan kalau ibu tanya jangan yang jangan. Harus diingat, dipelajari lagi di rumah. Tugasnya jangan lupa. Dan ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Kalau misalkan kalian nggak ada motivasi nih untuk belajar dari sekolah, kayak ngapain ya sekolah, ikut aja orang tuanya. Bagaimana mereka mencari uang, kalian bisa sekolah, kalian bisa menikmati masa muda kalian bersama teman dan ketemu banyak orang yang bisa kalian jadikan tempat untuk belajar juga. Intinya semangat sekolahnya. Oke, selesai. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.
di depan. Duluan ya. Ya, duluan ya. Terima kasih teman-teman. Masih kita sampai ketemu selanjutnya.